Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat semuanya yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim ulama, para guru, asatidz wal asatidah, rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman santri dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlimpah curahkan segala rahmat, keberkahan, segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat Anda semuanya dicukupi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda diberikan kesehatan, sehat walafiat, kelapangan, keluasan rezeki, sehingga Anda bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda semuanya berkenan untuk datang hadir di majelis ini di channel studi Al-Quran dan Hadis. Mudah-mudahan kedatangan Anda semuanya menambah keberkahan, menambah silaturahim di antara kita, sehingga bernilai pahala di sisi Allah, tercatat sebagai amal kebaikan, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sebuah pertanyaan, mengapa kelompok Salafi Wahabi sangat membenci tasawuf atau kaum sufi? Mengapa Salafi Wahabi sangat anti, sangat benci kepada ilmu tasawuf atau kepada orang yang menekuni dalam ilmu tasawuf, benci kepada ilmu thariqah, ya. Kenapa demikian? Nah, di sini akan kita uraikan, akan kita jawab mengapa mereka sangat membenci ilmu tasawuf, bahkan kaum sufi, ya. Bahkan mengatakan sufi ini berasal dari kaum Syiah. Ya, benarkah demikian? Ya, akan kita uraikan bersama. Ya, kata sufi atau ilmu tasawuf, istilah sufi atau kata tasawuf itu berasal dari kata yang beraneka ragam, bermacam-macam di antara ulama menyampaikan. Pertama adalah sufah, yaitu serambi, ya, serambi, emperan, ya. Ini adalah istilah yang dipakai ahlus sufah, yaitu orang-orang yang hidup di pelataran atau di emperan Masjid Nabawi, yang ini dikomandoi oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu sufah. Kemudian kata sufah juga ada yang mengartikan berasal dari kata sofa, ya. Sofa itu berarti bersih, murni atau suci. Berarti kaum tasawuf ini orang yang hatinya selalu bersih, bagaimana melakukan tirakat atau riyadhah atau olah jiwa, olah batin, sehingga suci batinnya, suci hatinya, terhindar dari penyakit-penyakit hati. Kemudian ada yang mengatakan kata tasawuf itu berasal dari kata sof, ya. Sof ini berarti barisan sholat, ya, atau saf sholat. Ini mengartikan bahasanya orang yang tasawuf ini adalah hidupnya zuhud, hidupnya warok, sederhana, karena mereka semata-mata berkonsentrasi full beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka senantiasa ibadahnya tekun, ibadahnya rajin, ya, full ibadahnya, termasuk menduduki posisi saf salat yang selalu terdepan.
Ini beberapa istilah untuk menyebut atau asal muasal akar kata dari tasawuf. Dari sekian banyak itu ya tentu itu saling berpadu, memiliki makna yang sama, makna yang yang benar untuk dipadukan tentang kaum sufi. Mereka adalah orang yang rajin ibadah, dalam pengertian adalah sholat. Mereka dikatakan ahlus sufah yang hidupnya sederhana, ya berkonsentrasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat Abu Hurairah di sekitar serambi Masjid Nabawi, ya. Kemudian mereka juga sebagai kaum sofa, artinya kaum yang suci, bersih hatinya, batinnya, ya, sehingga kata-katanya itu selalu mengandung hikmah. Nah, jadi intinya munculnya ilmu tasawuf ini adalah sebagai bentuk respon terhadap ajaran Islam, agar manusia, agar penganut sufi ini lebih suci hatinya, ya, lebih suci batinnya. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang digunakan dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kaum tasawuf ini dekat kepada Allah? Mereka melakukan amalan-amalan, amaliyah, riyadhah atau mujahadah dengan zikir-zikir atau wirid-wirid tertentu, ya, dalam rangka untuk membersihkan jiwanya, menyucikan jiwanya, ya, sehingga segala penyakit hati, kekotoran dalam hatinya itu bersih, cemerlang, ya, jadi terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Jadi intinya ilmu tasawuf adalah ilmu yang digunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih khusyuk, agar lebih suci batinnya. Jadi orang penganut tasawuf ini adalah orang yang senantiasa bersih hatinya. Nah, kemudian apakah ilmu tasawuf ini berasal dari Syiah? Ya tidak, sangat tidak benar, ya. Ilmu tasawuf ini adalah muncul memang dari dalam tubuh umat Islam, yaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sejarah tercatat itu tadi sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ahlus Sufah, yaitu dikomandoi oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini sahabat yang terbaik Rasulullah. Ya, walaupun beliau ini masuk Islam belakangan, tapi banyak tercurah waktunya, usianya, bahkan sampai kematiannya banyak berinteraksi dengan Rasulullah, menghabiskan hidupnya untuk merekam hadis, ya, merekam segala perkataan, perilaku Rasulullah SAW, sehingga jasa Abu Hurairah sangat besar sekali. Wajar kemudian nama Abu Hurairah harum tercatat di berbagai macam kitab hadis, ya. Itu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi jelaslah bahwasanya ilmu tasawuf ini sudah ada sejak di masa Rasulullah, walaupun istilah itu belum menjadi sebuah disiplin ilmu, ya. Nah, kemudian walaupun Rasulullah tidak pernah mengatakan atau menyuruh kita untuk bertasawuf dalam arti ada sebuah ilmu modern yang dikaji saat ini, tapi sebenarnya secara praktik keseharian Rasulullah itu sangat bertasawuf. Kita lihat beliau adalah seorang nabi, rasul, utusan Allah. Beliau adalah orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya agung, yang tentunya tidak memiliki sifat-sifat yang buruk. Hatinya selalu bersih, karena beliau adalah seorang nabi dan rasul yang maksum, terjaga dari segala kekotoran, ya, kebusukan hati, segala penyakit hati. Berarti beliau adalah orang yang maksum, terjaga dari segala dosa. Nah, itu jadi Rasulullah memiliki sifat-sifat yang sifat itu sudah dipraktekkan oleh kaum sufi atau kaum pengamal tarekat atau thariqah, seperti sifat sabar, wara, kemudian sifat zuhud, menjauhi dunia atau tidak tergila-gila dengan dunia, kemudian tawakal, berpasrah kepada Allah, kemudian qanaah,
ia merasa cukup atas segala karunia Allah, kemudian syukur, sabar, dan sebagainya. Jadi sifat-sifat baik, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, ini adalah tujuan dari kaum sufi, ya, mengamalkan dari sifat-sifat agung, sifat-sifat yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jelaslah bahwasanya ilmu tasawuf ini ilmu yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru sebenarnya Al-Quran ini banyak sifat-sifat watak-watak yang diajarkan oleh Al-Quran adalah ilmu tasawuf. Ya, kalau kita ringkas dari ajaran Islam, itu paling tidak ada 3 hal yang dikaji oleh Al-Quran menjadi misi dari Al-Quran, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ya, kalau kita ringkas menjadi iman, Islam, dan ihsan. Akidah itu adalah iman, atau disebut dengan ilmu aqaid, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang keimanan, ya. Dan ini terangkum dalam rukun iman. Kemudian Islam ini adalah fikih, atau disebut dengan syariah, hukum-hukum antara perintah dan larangan, haram, halal, wajib, sunnah, dan sebagainya, makruh. Kemudian itu terangkum dalam rukun Islam. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, atau disebut dengan tasawuf, atau disebut dengan akhlak. Jadi ilmu tasawuf ini kalau kita pahami dari sudut pandang Al-Quran, ilmu tasawuf ini masuk dalam konsep ihsan, masuk dalam konsep akhlak. Ya, tujuan pokok akhir dari Al-Quran diturunkan di muka bumi ini adalah memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutami makarimal akhlak, kata Rasulullah. Aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, beliau sebagai role model, ya, model manusia teladan, manusia percontohan bagaimana hendaknya sebagai muslim memiliki akhlak yang baik, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam surat lain yang juga disebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau adalah memiliki akhlak yang agung, memiliki akhlak yang mulia. Ya, bahkan Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran, kana khuluquhul Quran. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang sangat islami. Ya, ada legitimasi, ada landasan hukumnya di dalam Al-Quran. Segala sifat-sifat baik, sifat mulia yang disebutkan di Al-Quran, sifat-sifat baik tadi yang sudah saya sebutkan, itu semuanya adalah sifat-sifat sufi, ya, sifat-sifat kaum tasawuf, ya. Ya. Nah, ini dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha' wallahu wasi'un 'alim. Nah, ini diantaranya tentang bagaimana kita memiliki sikap sufi, ya, memiliki sikap tasawuf, ya, sikap jernih, bersih, terhindar dari segala penyakit kekotoran hati. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini, sehingga seandainya di antara kamu ada orang yang murtad terhadap agamanya, fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ya, di antara kaum itu mereka sangat mencintai, ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin, mereka rasa belas kasihan, rasa lembut terhadap kaum orang beriman. Nah, ini sifat-sifat tasawuf. Mereka berkasih sayang kepada sesama umat Islam, sesama manusia. Izzatin al-kafirin, kemudian mereka juga keras kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, azillatin al-mu'mina, izzatin al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah, mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah.
wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak sakit hati, mereka tidak tersinggung atas celaan dari orang-orang yang suka mencela, ya. Artinya orang tasawuf ini orang yang memiliki ilmu kesabaran tingkat tinggi. Mereka dicela, dihina dan sebagainya, mereka membalasnya dengan cinta, dengan kasih sayang, sama persis apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika disakiti, ketika dihina, maka kita tidak membalas dengan kejahatan yang serupa, tapi kita balas dengan cinta, kita balas dengan kasih sayang, kita tebarkan keselamatan, kedamaian kepada seluruh makhluk, ya. Yuhibbuna wa adillatin al-mu'mina a'izzatin al-kafirin yahiduna fi sabilillah. Mereka orang yang berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmataim, dzalika fadlullah, itu adalah karunia dari Allah, yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi hamba-hamba Allah yang bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih batinnya, bersih pemikirannya, itulah kaum sufi atau kaum yang bertasawuf, ya. Allah wasi'un alim, Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Nah, itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya. Nah, maka jelaslah bahwasanya ilmu tasawuf ilmu yang sangat islami, ada dalilnya, ada sumber hukumnya di dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah hidupnya itu sangat bertasawuf. Beliau menyendiri, beliau orang yang jujur, orang yang amanah, kemudian orang yang tidak tergila-gila dengan dunia. Beliau suka beruzlah, menyendiri, sedikit tutur kata bicaranya, tapi lebih banyak kepada perbuatan. Nah, ini semuanya yang diperhatikan oleh Rasulullah adalah ilmu tasawuf. Nah, itu. Dan dalam ilmu tasawuf nanti akan ada namanya ilmu thariqah, ya, ada pembagiannya, jenjang bagaimana manusia ini beramal dari tingkatan yang rendah kemudian sampai kepada puncak, yaitu ma'rifatullah, ya, bisa beribadah dengan seolah-olah melihat Allah. Inilah konsep puncaknya adalah ihsan, perbuatan baik, perbuatan mulia, ya, anta'budallah ka'annaka yarahu, ketika engkau beribadah seolah-olah engkau melihatnya, ya. Fa illam takun tarahu, seandainya kamu itu tidak merasakan kehadirannya atau tidak merasakan matamu untuk bisa menatap Allah, maksudnya mata hati, mata batin, ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, maka ketahuilah maksudnya Dia selalu melihatmu, mengawasimu. Nah, ini adalah bentuk dari akhlakul karimah yang terangkum dalam ilmu tasawuf atau ilmu ihsan, ya. Itu bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat yang baik, perangai baik, akhlakul karimah, ya, yang perlu kita contoh, kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi Al-Quran itu sangat mendukung, sangat mengajarkan tentang ilmu tasawuf. Kemudian kenapa para Wahabi ini, Salafi ini membenci tasawuf? Pertama, karena mereka memang awam, mereka tidak memahami secara mendalam tentang ilmu tasawuf. Wajar kemudian yang namanya orang tidak paham itu sehingga sangat membenci. Ada sebuah peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya harapkan, saya anjurkan, saya perintahkan kepada Salafi Wahabi untuk mendalami ilmu tasawuf terlebih dahulu, memahami dasar-dasar ilmu tasawuf, arti-arti yang dipakai dalam ilmu tasawuf, kemudian baru berbicara. Jangan hanya suka berbicara, menghujat, menghina kaum sufi, para habaib yang mempraktekkan ilmu sufi, dicap sesat, kafir, musyrik dan sebagainya, ya, karena akibat dari ketidakpahaman mereka. Kemudian yang kedua, ya, alasannya karena mereka memang tidak diajarkan oleh guru-guru mereka. Artinya guru-guru mereka ini adalah orang yang sangat tekstual, hanya memahami Al-Quran itu makna yang zuhirnya, tidak memahami makna yang batin, tidak memahami ayat-ayat yang tersirat, ya. Mereka hanya membaca ayat yang tersurat, ayat yang tertulis. Jadi tidak bisa mengambil pelajaran hikmah dari setiap ayat
Al-Quran. Mereka sangat tekstual, literal, sangat kaku. Apa yang dikatakan Al-Quran secara zahirnya nampak, itulah yang mereka kerjakan. Sehingga banyak yang salah paham sehingga sangat membenci ilmu tasawuf atau kaum sufi. Nah, jadi akibatnya yang kedua tadi, karena mereka diajarkan oleh guru-guru mereka yang juga bodoh, tidak memahami tentang ilmu tasawuf. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa jadi mereka tidak sangat membenci ilmu tasawuf, artinya mereka diakibatkan karena mereka memang sejak awal mereka sangat membenci kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bukan semata-mata karena mereka membenci ilmu tasawufnya, karena memang ilmu tasawuf ini sudah melekat, tidak lepaskan dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itu. Jadi pemahaman tasawuf atau kaum sufi itu adalah bagian dari ajaran Islam, bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi ciri-ciri dari orang yang menganut paham mayoritas umat Islam atau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah bisa dipastikan. Yang pertama, akidahnya adalah akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang kedua, ini menganut fikih di antara 4 mazhab itu, apakah dia fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali. Yang ketiga adalah bertasawuf. Ya, bertasawuf, menghormati tasawuf, cinta kepada ilmu tasawuf, cinta kepada orang-orang para pengamal tasawuf. Ya, ini. Jadi kalau kita ringkas tadi, iman, Islam dan ihsan, akidah, syariah atau akhlak, atau tauhid, fikih, kemudian tasawuf. Itu. Jadi kebencian yang sangat luar biasa dari kelompok Salafi Wahabi itu akibat karena bodohnya mereka, tidak memahami mereka ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang mengolah jiwa, mengolah batin, perilaku yang ada dalam hati kita, qalbu kita. Maka wajar kemudian kalau Salafi Wahabi ini tidak nyambung. Ya, mereka sangat mentok sekali akalnya, mentok sekali pemikirannya, tidak sampai memahami, tidak sampai akalnya untuk memahami ilmu tasawuf. Jadi ilmunya kelompok Salafi Wahabi itu hanya di otaknya saja, tidak sampai kepada hatinya. Jadi bentuk ketakwaan, bentuk sujudnya itu menurut Salafi Wahabi itu hanya sebatas di keningnya atau di jidatnya yang harus hitam. Sedangkan bagi penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah dan para sahabat, yang namanya tanda-tanda orang sujud itu bukan tidak mutlak harus keningnya hitam, jidatnya hitam, tapi bagaimana tanda-tanda sujud atau orang yang ahli sujud itu, asari sujud itu membekas di dalam hatinya, ya, melekat dalam hatinya, tertumbuh di dalam hatinya, sehingga melahirkan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, tidak ngotot, bisa lebih toleran, lemah lembut dalam tutur kata kepada sama umat Islam, walaupun berbeda pandangan bisa menerima, ya, tidak memutlakan pendapat pribadi atau pendapat golongan, tidak merasa paling benar, ya, hatinya senantiasa lemah lembut, mau menerima nasihat dari orang lain, mau menerima nasihat dari komunitas atau dari pemeluk Islam yang berbeda. Nah, ini jadi wajar kalau kaum Salafi Wahabi sangat keras, ekstrim, ngotot, ya, bahkan kalau kita dialog, diskusi hanya muter-muter, hanya seputar bid'ah dan sunnah bahkan sampai hari kiamat. Ya, kalau kita layani kelompok Salafi Wahabi ini, yang tidak akan lepas dari hanya dengan bid'ah dan sunnah. Ya, kelompok di luarnya itu semuanya dianggapnya bid'ah, ahli bid'ah, artinya kelompok yang celaka atau sesat. Hanya mereka sendiri yang menganggap kelompoknya lah yang layak untuk masuk surga, layak untuk memegang kunci surga atau kapling surga. Itu betapa bahayanya kelompok aliran Salafi Wahabi yang sangat membenci ilmu tasawuf. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita ini tidak memiliki ilmu tasawuf, walaupun tidak bertarekat, ya, misalnya, itu kita akan kacau balau, akan rusak akhlak kita, tidak memiliki sifat sabar, qanaah, ya, mahabbah atau cinta, tidak memiliki sifat samuh, toleran,
tidak memiliki sifat wara', zuhud dan sebagainya. Ya. Maka akhlaknya tidak akan baik, justru akhlaknya akan rusak tanpa ilmu tasawuf. Ya, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita semakin cinta dengan ilmu tasawuf, mendalami ilmu tasawuf. Terserah nanti akan mengambil thariqah dari jalur imam siapa atau sanadnya dari siapa, para imam-imam thariqah itu. Yang jelas dalam dunia tasawuf atau dunia thariqah ini banyak sekali aliran-aliran tasawuf, aliran thariqah yang semuanya itu yang muktabar, yang sahih, itu sampai sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak kemudian mutlak setiap orang yang berthariqah sufi itu langsung sesat. Justru ada satu dua oknum yang memanfaatkan ilmu tasawuf itu untuk kesesatan. Jadi intinya ilmu tasawuf bukan ilmu sesat, justru itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Ya, justru orang yang sesat pula ketika orang itu membenci tasawuf, sangat anti, menghina, memfitnah ilmu tasawuf, menghina para kaum sufi. Yang kita perhatikan di mana-mana kelompok salafi ini sangat haram, sangat suka melaknat, mengutuk, mengkafirkan, bahkan sangat benci kepada para ahli tasawuf kaum sufi, benci kepada para habaib, ya, benci kepada kaum ahlussunnah wal jamaah yang tidak sependapat dengan mereka. Jadi mana-mana mereka kelompok salafi ini adalah mazhabnya namanya mazhab kebencian. Ya, berarti dia ini lahir mazhab yang kelima, keluar dari 4 mazhab tadi. Artinya memiliki aliran baru atau pemahaman baru yang itu bertentangan, bertabrakan dengan pemahaman kaum ahlussunnah wal jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita diberikan ketaatan, kepatuhan, kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.